Welcome to my channel Brilian Indra Suara. Mari kita berteman dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang terupdate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak yang saat ini masih berada di rumah dan mengikuti pembelajaran daring, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya doakan kalian tetap sehat, bersemangat, dan giat dalam mengerjakan tugas-tugas daring. Anak-anak, jika pada materi yang sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang pengertian energi, bentuk energi, beserta contoh energi, kali ini saya akan mendalami lagi tentang bentuk energi, khususnya energi potensial, kinetik, dan mekanik. Langsung saja kita masuk ke materi pada pagi hari ini. Bentuk energi yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu energi potensial, energi kinetik, serta energi mekanik. Yang pertama adalah energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki suatu materi karena lokasi atau tempatnya. Semakin tinggi letak suatu benda di atas permukaan bumi, maka semakin besar energi potensialnya. Untuk mencari energi potensial, rumusnya adalah M dikali G dikali H. Apa itu M, G, dan H? Nah, ini dia. EP adalah singkatan dari energi potensial atau simbol dari energi potensial dengan satuan Joule atau J. M adalah massa dengan satuan kilogram. G adalah percepatan gravitasi bumi dengan satuan meter per sekon kuadrat. Anak-anak, jika di soal tidak diketahui G-nya, maka dapat kalian isi 9,8 atau 10. Untuk lebih memudahkan kalian ketika menghitung, maka kalian dapat memilih 10 saja. Kemudian yang H ini adalah ketinggian dengan satuan meter. Jadi inilah rumus untuk mencari energi potensial. Langsung saja kita masuk ke contoh soalnya supaya kalian lebih memahami lagi. Buah pepaya bermassa setengah kilogram tergantung pada tangkainya yang berada pada ketinggian 2 meter dari atas tanah. Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, tentukan besar energi potensialnya. Nah, anak-anak, seperti materi yang sebelumnya, jika soal fisika, maka kalian wajib untuk menuliskan D1 terlebih dahulu atau yang diketahui. Yang diketahui di sini adalah setengah kilogram. Ini adalah masanya atau M, yaitu 0,5 kilogram. Selanjutnya di sini ada percepatan gravitasi bumi atau G. Maka di sini kita tulis G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya di sini ada H-nya 2 meter. Ketinggian 2 meter, yaitu di sini H kita tulis 2 meter. Nah, selanjutnya kita tulis D2 atau yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah energi potensialnya, maka EP-nya. Maka di sini D3 kita masukkan rumusnya, EP sama dengan M kali G kali H. Maka di sini M-nya 0,5, G-nya 10, dan H-nya adalah 2. Kita kalikan semuanya, setengah dikali 10 dikalikan 2. Maka hasilnya adalah 10. Jangan lupa satuannya adalah Joule, seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua. Sebuah benda berada pada ketinggian 5 meter dari atas tanah. Jika energi potensial benda tersebut 2500 Joule dan percepatan gravitasi buminya 10 meter per sekon kuadrat, tentukan massa benda tersebut. Baik anak-anak, langsung saja kita tulis yang diketahui. Yang pertama ketinggian 5 meter, maka di sini adalah H. Kita tulis 5 meter. Selanjutnya, jika energi potensial benda tersebut 2500, maka EP-nya sama dengan 2500 Joule. Selanjutnya, percepatan gravitasi bumi sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Maka kita tulis di sini G-nya sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Lalu yang ditanyakan di soal adalah massanya, berarti M-nya. Selanjutnya D3 kita tulis rumusnya. EM sama dengan M kali G kita kali H. EP-nya kita masukkan 2500, kemudian M yang ditanyakan kita tulis ulang, kemudian G-nya 10, sedangkan H-nya adalah 5. Anak-anak, ini kita kalikan terlebih dahulu supaya lebih memudahkan. Maka ini 2500 sama dengan M, kita kali 50. Nah, selanjutnya 50 ini kita pindah ke ruas kiri. Maka jadilah M sama dengan 2500 kita bagi dengan 50.
Kita coret, dan 250 kita bagi dengan 5, maka hasilnya adalah 50 kg. Seperti ini. Selanjutnya, energi kinetik. Energi kinetik adalah bentuk energi ketika suatu materi berpindah atau bergerak. Nah, untuk mencari energi kinetik, rumusnya adalah setengah kali M kali V dikuadratkan. Ya, ini rumusnya ya, jangan lupa. EK sama dengan setengah kali M kali V dikuadratkan. Dengan EK adalah energi kinetik dengan satuannya Joule, M adalah massa dengan satuan kilogram, serta V adalah kecepatan dengan satuan meter per sekon. Nah, anak-anak kalian harus memperhatikan ini ya, ini kecepatannya dikuadratkan atau dikalikan kecepatan itu sendiri. Jadi V-nya kali V ya, seperti itu. Langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Sebuah sepeda yang masanya 40 kg bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Tentukan besar energi kinetik sepeda tersebut. Langsung saja kita tulis yang diketahui. Masanya M sama dengan 40 kg. Kemudian kecepatan yaitu V sama dengan 10 meter per sekon. Selanjutnya D2 yang ditanyakan adalah energi kinetiknya atau EK-nya. Langsung saja kita masukkan ke D3. Rumusnya EK sama dengan setengah kali M kali V kuadrat. Maka EK sama dengan setengah, kita kalikan M-nya 40 dan V-nya 10, kuadrat itu maksudnya dikalikan bilangan itu sendiri. Jadi 10 kali 10 seperti ini. Kita coret ya, ini dengan ini kan bisa. Ini 1, di sini 20. Jadi energi kinetiknya 20 kali 10 kali 10, maka hasilnya adalah 2000 Joule. Seperti ini. Lanjut kita ke contoh soal yang berikutnya. Sebuah benda bergerak dengan kecepatan 8 meter per sekon hingga memiliki energi kinetik sebesar 128 Joule. Tentukan besarnya massa benda tersebut. Oke anak-anak, langsung saja. D1 yang diketahui. Kecepatan yaitu V, 8 meter per sekon. Selanjutnya energi kinetiknya atau EK sebesar 128 Joule. Yang ditanyakan di soal adalah massa bendanya, jadi M-nya yang ditanya. D3 kita masukkan rumusnya, EK sama dengan setengah kali M kali V kuadrat. EK di soal ini adalah 128, kita masukkan. Kemudian di sini setengah dan M yang ditanyakan, kemudian V-nya 8 kali 8 ya, kuadrat itu artinya dikalikan bilangan itu sendiri. Oke, kita coret ya. Ini dengan ini dapat 1, di sini dapat 4. Kita kalikan ya 4 dengan 8. Jadi di sini 128 sama dengan 4 dikali 8 yaitu 32 kali M. Nah, 32 ini kita pindah ke sebelah kiri. Maka M sama dengan 128 kita bagi dengan 32. Maka hasilnya adalah 4 kg. Seperti ini anak-anak. Oke. Selanjutnya kita masuk ke energi mekanik. Energi mekanik adalah jumlah antara energi potensial dan energi kinetik pada suatu benda. Dan nilai energi mekanik di semua tempat itu adalah sama. Jadi kalau misalkan ketika mau jatuh, ketika benda itu sudah di tengah-tengah atau ketika sudah berada di tanah, energi mekaniknya semua sama ya, di semua tempat sama. Nah, untuk mencari energi mekanik, maka rumusnya adalah EP ditambah dengan EK. Saya ulangi ya, untuk mencari energi mekanik rumusnya adalah EP ditambah dengan EK. Seperti itu. Nah, langsung saja kita ke contoh soalnya. Seekor burung sedang melayang terbang pada ketinggian 10 meter di atas tanah dengan kecepatan konstan sebesar 10 meter per sekon. Jika massa burung 2 kg, tentukan energi kinetik burung, energi potensial, dan energi mekanik. Langsung saja yang diketahui, yang pertama adalah ketinggian yaitu H sebesar 10 meter. Kemudian kecepatannya konstan, kecepatan tadi V 10 meter per sekon.
Selanjutnya massa burung M sebesar 2 kg. Nah, di sini kan tidak ada percepatan gravitasinya, tidak diketahui. Sebelumnya saya sudah menjelaskan bisa diisi 9,8 atau 10. Nah, untuk mempermudah mengalihkannya, langsung saja kita masukkan G-nya itu 10 ya. Diingat-ingat ya anak-anak. Kalau di soal tidak ada, langsung aja masukkan 10 karena lebih memudahkan ketika mengalihkan. Nah, yang D2 yang ditanyakan yang A, energi kinetik, yang B, energi potensial, dan yang C adalah energi mekanik. Kita hitung satu-satu ya, yang D3. Kita hitung yang A dulu. Untuk mencari energi kinetik tadi rumusnya adalah setengah kali M kali V kuadrat. Maka setengah kali M-nya 2 kali V-nya 10 kuadrat, berarti 10 kali 10. Ini dicoret kan hilang. 2 bagi 2 kan 1, berarti 10 kali 10 adalah 100 Joule. Selanjutnya kita menghitung yang B. Yang B adalah EP. Untuk mencari EP tadi M kali G kali H. Maka M-nya sebesar 2, G-nya 10, dan H-nya adalah 10. Maka kita kalikan 2 kali 10 kali 10 yaitu 200 Joule. Nah, sekarang yang C. Untuk mencari energi mekanik, tinggal kita tambahkan saja antara energi potensial dan energi kinetiknya. Energi potensialnya 200 Joule dan ditambah dengan energi kinetiknya sebesar 100 Joule. Maka 200 kita tambah dengan 100 hasilnya adalah 300 Joule. Seperti ini anak-anak. Nah, cukup mudah bukan anak-anak? Langsung saja kita ke tugas pada pagi hari ini. Tugasnya ada soal nih, kalian selesaikan ya. Sebuah mangga yang masanya 0,1 kg dilempar secara vertikal ke atas. Pada waktu ketinggiannya 10 meter dari permukaan tanah memiliki kecepatan 4 meter per sekon. Berapakah energi mekanik buah mangga pada saat tersebut jika G-nya 10 meter per sekon kuadrat? Kalian selesaikan, tulis di buku tugas kalian. Jangan lupa, jika sudah, tuliskan nama kelas dan nomor absen di atas tugas kalian. Kalian foto dan kirim ke link tugas hari ini. Anak-anak, untuk pembelajaran pada pagi hari ini saya cukupkan sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.